Father Emmanuel Nduka, Imam Gereja Katolik Paroki St. Mary's di Brownsville, Oklahoma berkata kepada 2 News Oklahoma, "Saya berlutut dalam kekaguman kepada Tuhan dan berkata, terima kasih atas segalanya. Kita sebagai orang Kristen harus mengandalkan Tuhan setiap saat. Saya segera berlutut dalam kekaguman saat menyaksikan altar, bejana suci, salib dan sakramen Maha Kudus tidak tersentuh. Dan yang paling ajaib menunjukkan adanya kuasa yang melindungi. Lilin di tabernakel yang selalu bernyala tidak bisa dipadamkan oleh angin badai kategori 4. Ini terjadi pada sebuah paroki di pedesaan Oklahoma yang dilanda angin puting beliung pada tanggal 6 Mei yang mengalami kerusakan serius, terutama pada aula parokinya. Namun di tengah reruntuhan yang disebabkan oleh angin yang kemungkinan mencapai kecepatan 175 km per jam, keseluruhan altar terutama tabernakel gereja yang berisi tubuh Kristus tetap utuh tidak tersentuh. Di akun Twitternya, Diakon Harrison Garlick menulis, tornado bertiup di pintu depan dan keluar dari pintu belakang. Kaca dan puing-puing di mana-mana. Namun altar tidak terganggu, tidak ada satupun lilin yang jatuh. Tabernakel tetap di tempatnya dan lilin di tempat suci masih menyala. Dikutip dari Catholic News Agency, Father Emmanuel Nduka yang menjadi imam di 3 gereja lokal setempat, termasuk paroki St. Mary's, mengatakan bahwa kelangsungan tabernakel menjadi tanda kehadiran Tuhan di tengah kehancuran di kota kecil Brownsville di Oklahoma. Tuhan yang mengatur, tidak ada alasan mengapa gereja kami harus berdiri setelah apa yang terjadi di Brownsville pada hari Minggu malam. Menurut laporan, tidak ada seorang pun di dalam gedung gereja pada saat terjadinya angin puting beliung tersebut. Struktur batu dari bangunan gereja itu sendiri selamat, sedangkan aula paroki di sebelahnya rata seluruhnya. Anginnya benar-benar masuk ke dalam gereja. Jadi sungguh sangat menakjubkan melihat tabernakel masih berdiri di tempat kudus dan lampu tempat kudus masih menyala. Padahal dengan kecepatan 175 km per jam, sangat tidak masuk akal jika lilin yang bernyala tidak bisa padam. Ada kuasa Tuhan yang menghalangi topan menyentuh area altar di mana di tempat ini bersemayam Kristus dalam rupa roti di tabernakel. Yesus yang sungguh-sungguh hadir menyatakan kuasanya sehingga kabar ini bisa tersebar ke seluruh penjuru bumi. Ini diizinkan terjadi untuk kita tidak kehilangan iman saat badai datang menerpa, saat masalah menimpa kita dan keadaan sepertinya di luar kendali kita. Jangan takut, Tuhan ada di tengah badai. Dia tidak menjanjikan kita tidak akan alami kesusahan. Kita tetap harus alami penderitaan akibat kutuk dosa Adam yang membuat Firdaus berubah menjadi dunia yang menderita dengan segala jerih payah dan air mata yang harus ditanggung manusia. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita menjalani sendirian. Tuhan senantiasa ada sekalipun tampaknya sekeliling kita telah hancur berkeping-keping. Tuhan ada saat kita menangis melihat hidup kita hancur karena masalah yang menimpa. Tuhan sanggup bangun dari reruntuhan menjadi bangunan yang jauh lebih megah dari sebelumnya. Tuhan sanggup angkat kita dari keterpurukan menuju sukses yang berkelimpahan. Yang dibutuhkan hanyalah iman dan pengharapan akan penyelenggaraan Tuhan. Percaya jika kita tetap jadikan Dia yang kendalikan keadaan hidup kita, maka kita akan melihat satu persatu masalah kita diselesaikan dan kita akan menemukan hidup kita nantinya telah menang atas segala masalah. Jika kita tetap percaya Tuhan tidak meninggalkan kita, percaya Tuhan sanggup angkat kita keluar dari gelapnya hidup ini, maka kita akan melihat mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Tuhan kadang bekerja lewat cara yang tidak bisa kita mengerti. Terkadang Tuhan harus memakai badai untuk bawa kita pada kesuksesan. Tuhan kadang izinkan yang buruk terjadi agar kita belajar mengandalkan Dia dan melihat pertolongannya terjadi dalam hidup kita. Altar yang tidak tersentuh sementara semuanya porak-poranda adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita, ada Dia, Dia hidup. Tuhan tidak meninggalkan sekalipun badai telah terjadi. Jangan takut,
Kalau Tuhan sanggup melindungi altar gereja Saint Mary, Dia juga sanggup memelihara hidup kita yang lebih berharga dari altar gereja tersebut. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari Tuhan, dan yang diperlukan hanyalah iman yang tetap hidup. Iman yang tidak padam karena beratnya beban yang sedang menindih. Iman yang tetap menyala-nyala sekalipun dunia memaksa kita untuk putus asa. Iman yang hidup akan Tuhan yang telah menang atas kematian. Jika kita digoda untuk meragukan Tuhan, ingatlah akan altar gereja Saint Mary yang altarnya tidak tersentuh, lilinnya tetap menyala. Ingatlah kalau kita memiliki Allah yang sebenarnya telah menang atas pergumulan hidup kita. Tapi Dia akan memakai pergumulan kita untuk membuat kita belajar percaya dan belajar menanti-nantikan Tuhan. Dikutip dari You Katolik, misa hari Minggu telah dilaksanakan dan umat paroki sangat antusias untuk hadir sementara upaya pemulihan sedang berlangsung. Misa pada hari Minggu sesudah badai adalah tanda harapan. Saat ini pembersihan telah berjalan dan utilitas telah dipulihkan. Bantuan demi bantuan sedang berdatangan dan Tuhan akan memulihkan kembali gereja ini, juga memulihkan umat yang terkena dampak dari badai ini. Bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini, silakan bagikan kepada yang lainnya. Yang ingin berkomentar, dipersilahkan di kolom komentar. Yang belum subscribe channel ini, di subscribe ya. Yang ingin memperoleh pemberitahuan video terbaru kami, hidupkan lonceng. Yang belum menonton video kami yang lainnya, bisa dicari bagian playlist atau di bagian video dari channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.